teman-teman Youth, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitasnya dengan lancar, dengan keadaan yang pastinya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah online lagi, tapi kita harus tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita satu hati dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan untuk kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini ya Bapa, semua karena kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, dalam keadaan susah, senang, bahkan dalam situasi seperti ini ya Tuhan, hanya Engkau-lah ya Bapa harapan kami, kekuatan kami ya Bapa dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu ya Bapa. Sampai detik ini Tuhan kami bisa kuat sampai sekarang ini ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami ya Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Bapa. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hari-hari kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
berikan buat kita, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menjalani hari-hari kita di tengah situasi yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang ketidakpastian, kapan ini semua akan berakhir. Tapi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita mampu melewati ini semua. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami Bapa. Kaulah harapan kami Yesus. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan, kami persembahkan hidup kami ya Bapa untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan doa, pengharapan dan rencana kami Tuhan, segala cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan
kehidupan kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Mas Haris ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, boleh mendengarkan dan merenungkan juga kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat malam. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ya. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit renungan ya. Mungkin sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan sedikit renungan, boleh ibadah online. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mendengarkan. Kau berkati mereka, Kau jagai mereka Tuhan, supaya kami boleh saling menguatkan Tuhan antara satu dengan yang lain Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit renungan singkat pada malam hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kiranya biarlah hamba-Mu boleh membawakan sedikit renungan ini, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, shalom. Saya mengucap syukur pada Tuhan, pada saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi diberi kekuatan sama Tuhan. Saya juga pertama kali kemarin ke Ando untuk tim pengurus juga memberikan jadwal ya untuk membawakan sedikit renungan untuk pergantian. Jadi setelah kemarin ke Ando, saat ini jadwal saya boleh membawakan sedikit renungan. Pada malam hari ini saya akan membagikan renungan yang saya ambil dari seorang hamba Tuhan juga, yang juga boleh menguatkan saya. Dan saya ingin juga membagikan ke teman-teman youth GBT Kristus Hayat supaya boleh saling terberkati. Pada malam hari ini saya akan membawakan tentang hal kekhawatiran ya. Jadi memang saat-saat ini banyak orang yang khawatir atau panik, apalagi di masa pandemi ya. Orang WFH, dia di rumah jenuh, stres, terus mungkin ada juga yang di PHK mungkin dari pekerjaannya karena mungkin perusahaannya penjualannya turun. Ada juga mungkin masalah keluarga juga, masalah keuangan, masalah kesehatan juga, dan banyak hal sih saya melihatnya.
mungkin di renungan ini kekhawatiran itu adalah strategi iblis memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Nah, ini cara iblis mungkin memisahkan kita dengan cara kita diintimidasi tentang khawatir, supaya kita jauh dari Tuhan. Kita khawatir, kita bingung, bimbang. Akhirnya kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan. Nah, itu cara iblis memisahkan kita dengan kasih Tuhan sih. Makanya kita harus berhati-hati dengan mungkin jebakan-jebakan iblis yang mungkin kita tidak menyadari ya. Terus juga kekhawatiran itu membuat seseorang merasa dirinya itu paling benar. Contohnya ya, saya itu memang benar, tidak mau diingatkan lah, intinya merasa saya itu paling tahu. Kamu loh, ngapain ngingetin saya, wong saya loh lebih tahu dari kamu lah. Itulah intinya, menganggap dirinya itu paling benar. Terus ketiga, kekhawatiran itu membuat seseorang tidak bisa ditegur atau dinasihati. Jadi kayak contohnya, udahlah kamu ngapain khawatir, udah gak usah khawatir, percaya aja. Loh, aku loh gak khawatir, loh aku loh gak apa-apa lah. Itu contohnya kita nasihati, dia malah menegur, malah marah. Nah itu sih, itu juga bisa dikatakan dia memang khawatir, tidak tenang lah intinya. Nah, di masa-masa seperti ini itu, yaitu saya katakan tadi, banyak orang yang khawatir, panik, bingung. Saya sendiri juga mungkin di awal-awal itu juga merasakan, waduh kok kondisinya sekarang kayak gini ya Tuhan. Kemanapun bingung, mau makan di luar bingung, terus mau pergi keluar atau kemanapun juga takut. Nanti kalau misalnya kena, ya contohnya sekarang pandemi ya, kena virus gimana ya, ada rasa takut sih sebenarnya, dan ada rasa khawatir juga. Tapi saya belajar bahwa selama kita berdoa, percaya kepada Tuhan sih, saya yakin Tuhan juga akan menjagai kita sih. Ngapain kita khawatir orang? Saya yakin Tuhan itu pasti memelihara kita, pasti memberikan kita kesehatan. Jadi ya tetap percaya saja sih kepada Tuhan. Ya, terus bagaimana sih cara mengatasi khawatir ya? Jadi pertama sih yaitu lawan. Lawan gimana? Maksudnya lawan ini kita harus melawan dari diri kita sendiri sih, bahwa saya yakin saya nggak akan khawatir. Saya percaya saya masih punya Tuhan, dan kita berdoa pada Tuhan. Saya yakin karena yang bisa melawan itu ya diri kita, bukan orang lain ya. Jadi dari hati kita sendiri sih, kita harus yakin bahwa kita masih punya Tuhan, dan kita percaya Tuhan mampu menjagai kita sih. Terus yang kedua, mengubah pergaulan kita. Jadi mengubah pergaulan ini
kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang lebih dewasa dari kita, supaya kita boleh dikuatkan, kita boleh boleh diberikan masukan, atau mungkin kakak rohani kita yang lebih tahu tentang kita. Jangan bergaul dengan orang yang mungkin khawatir, malah kita akan semakin khawatir. Terus yang ketiga, terus mengingat kebaikan Tuhan. Nah, bahwa kita yakini bahwa Tuhan itu pernah menolong saya, apalagi saat kondisi seperti ini sih. Dulu Tuhan pernah menolong, apalagi sekarang, kan Tuhan itu sama. Nah, sekarang, besok, dan selamanya. Dan terus yang keempat itu belajar bersukacita dalam segala hal. Nah, kita harus tetap sukacita, jangan sampai sukacita kita dirampas oleh iblis dan kita semakin berpikir saya khawatir terus, akhirnya kita berpikiran buruk, negatif, akhirnya kita sakit. Nah, sakit itu juga dampaknya kepada siapa ya? Kepada diri kita sendiri sih. Oleh sebab itu, makanya kita harus tetap bersukacita supaya kita berpikir positif, kita berdoa bahwa Tuhan mampu menjaga hidup kita sih. Ya mungkin renungan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir, kita harus mengandalkan Tuhan, kita punya iman bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik buat hidup kita. Jadi nggak usah khawatir saat ini. Buat teman-teman, kita tetap berdoa untuk Indonesia, untuk di masa pandemi ini. Mungkin kita berdoa juga untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita dan yang lain. Dan mungkin sebelum saya menutup renungan singkat ini, saya akan bacakan ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi 2 Timotius ayat 1-7 saya akan membacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan baca sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut. Kita tetap mengimani bahwa Tuhan mampu memberikan di masa seperti ini, Tuhan mampu memberikan yang kita butuhkan, yang terbaik buat kita juga. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya biarlah menjadi berkat juga buat teman-teman, menjadi kekuatan juga, boleh tetap semangat dan boleh melakukan setiap aktivitas tanpa rasa khawatir. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku.
renungan singkat pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang hal kekhawatiran, bahwa kami tahu Kau telah memberikan kami roh yang keberanian Tuhan, bukan ketakutan Tuhan, supaya kami boleh percaya, supaya kami boleh menikmati janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kiranya biarlah berkati teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, pada saat ini mengalami masalah dalam keluarganya, menghadapi krisis mungkin ekonomi, mungkin kehilangan pekerjaan, dan mungkin ada yang dirawat di rumah sakit juga. Tuhan berkati mereka, jagai, berikan kesehatan, berikan jalan keluar. Biarlah kami boleh tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang tidak dapat kita pikirkan Tuhan, bahwa kami percaya Kau juga boleh pulihkan negeri kami, pulihkan kota Surabaya, pulihkan pandemi ini Tuhan. Biarlah kami juga semakin kuat iman kami untuk boleh menjalani setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat teman-teman kami yang boleh datang, boleh mendengarkan Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami akan menutup ibadah online pada malam hari ini. Kiranya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, teman-teman. Kiranya sedikit renungan yang boleh menguatkan dan memberkati teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.